Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hadirin jamaah pengawasan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mangga dan sanggakeun kehadirat Allah Anu Maha Ghabur. Anu mana alhamdulillah wa syukurillah Allah Subhanahu wa taala dugi kana ieu masih maparing ka urang sadayana mampirang-pirang nikmat anu tiada terhingga. Sehingga surah Allah dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Namun ada jadi kabeh itu karena nikmat Allah, maka aran jadi sadayana malatiasa itu sakumaha nikmat anu parantos dipasikeun ku Allah ka urang sadayana. Nikmat sehat, nikmat anggota badan, terutama nikmat anu paling agung anu dipasikeun ku Allah ka urang sadayana nyaeta nikmat iman saudara Islam. Mudah-mudahan ieu nikmat iman saudara Islam teh sing kapatrik dina dada, sing ngancep dina manah urang sadayana, dugi ka urang sadayana dicabut nyawa ku Allah Subhanahu wa taala. Naon margi sadayana makhluk saat Allah kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap anu bernyawa pasti bakal mati. Setiap anu bernyawa pasti bakal maut. Itu merupakan sebuah kepastian. Kukituna ketika orang menghadapi maut, maka tentunya orang mempersiapkan amal orang bikin ke alam pembalikan orang sadaya. Pengawasan itu mengumpulkan hiji tanda bahwa orang teh mengumpulkan makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Margi kesadayana jami anu dipastihan tauhid Allah Subhanahu wa taala menjadi dipilih Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mugia kasangakeun dan junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluarganya, ka para sahabatnya, ka para tabi'in, ka para alim ulama, para kiai, para jenengan, mugi ka urang sadaya selaku umat anu hidup kana ajaran dan amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengawasan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sasih ayeuna teh mangrupikeun sasih anu mulia. Ulah dinamikeun sasih anu mulia, margi dina sasih ieu teh lahir seorang rasul, lahir seorang nabi anu terakhir nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkeun Bapak
Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkeun teh di kota Mekah. Kota Mekah teh ayatna nyaeta di negara Arab. Sukuna teh nyaeta suku Quraisy. Ramana teh nyaeta Sayyid Abdullah. Ibuna nyaeta Siti Aminah. Eta sosok yang dinamakan sebagai Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad SAW satu acan dongkap sebagai Nabi terakhir, tos terpikir, tos dikabarkan kusaha, tos dikabarkan ku Nabiullah Isa alaihi salam. Saudara Nabi Isa dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saudara Nabi Isa, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Wahai Bani Israel, kata Nabiullah Isa alaihissalam, sesungguhnya aku itu adalah Rasul Allah, utusan Allah bagi kamu sekalian, membenarkan kitab sebelumku, yaitu kitab Taurat dan Injil. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberikan kabar gembira kepada kamu sekalian akan datangnya seorang rasul akhir zaman, seorang rasul penutup para nabi dan rasul yang namanya adalah Ahmad ataupun Muhammad. Diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi kedatangan Nabiullah Muhammad SAW itu sudah diabadikan, sudah dikabarkan usaha perantas dikabarkan ke Nabiullah Isa alaihi salam jauh-jauh. Kenapa Nabiullah Isa mengabarkan kepada Bani Israel? Karena Bani Israel dengan Nabiullah Muhammad SAW masih satu keturunan. Keturunan di mana? Keturunan nyata di Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam dengan putra teh dua, di Siti Sarah sareng Siti Hajar. Di Siti Sarah dengan putra nyata Nabiullah Ishak alaihi salam. Dari keturunan Nabiullah Ishak alaihi salam lahirlah keturunan yang melahirkan keturunan Bani Israel. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam berputra Siti Hajar, yaitu Nabiullah Ismail alaihi salam. Dari keturunan Nabiullah Ismail alaihi salam, ketika Nabiullah Ibrahim hijrah ke kota Mekah, itu Pak, Nabiullah Ibrahim hijrah ke kota Mekah membawa Siti Hajar dengan Nabiullah Ismail alaihi salam, disimpan di kota Mekah, kemudian ditinggalkan, dan Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemakmuran kota Mekah dan sekitarnya. Maka terjadilah peristiwa Nabiullah Ismail tadinya ketika ditinggalkan di tengah gurun padang pasir. Masya Allah, tabarakallah Pak. Kami yang atas kayak itu mah yang namanya di negara Arab, namanya di negara Arab teh sadayana padang pasir. Kami milarian walungan, jadi walungan kecurcor di mana-mana nya. Walungan kecurcor di mana-mana, ayat seru di dalam. Jadi itu mah doanya kukeringan kemana-kemana Allah. Cuma hanya ke Madinah, di Madinah sana. Sudah cerita Taib tempat isteh di Mekah mana di negara Arab. Taib memang
titis di Taif, tapi anak Pak padang pasir ya. Ada mengalina pasti kurang kurang ayana situ aya di curug, aya di walungan, aya di wahangan, tempat Nararoja aya di situ. Jadi mah aya kebon depannya. Ya kebon di rumah kami. Kebon kapal kawi di sekeliling oke. Arah itu ngemplok. Ya aya di situ mah. Tapi subhanallah barakahna doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam segala rupi di negara Arab ayat. Marilah pangawas anggur oge di dituma ukur 10 real. 10 real teh sakumaha sakarton Pak. Lamun diartoskeun real teh 4.150. Berarti pangawas anggur sabaraha kilo teh sakarton teh mung 40 ribuan. Ayo naon oge aya. Nah, dari peristiwa teh Nabiullah Ismail alaihissalam sehingga milarian cai teh gitu kan. Milarian cai teh Siti Hajar hoyong geueut. Kunaon margina hoyong geueut da teu aya gitu mah. Di dieu mah lamun hoyong geueut gampil kan. Sok di dieu mah gampil ya Ciibun, kunaon ayana Ciibun margi seueur tatang kalah. Jadi itu mata tangkalan yang itu ayat cai di dia mah sumber mata air seueur. Jadi itu mah teu aya. Abdi naros ka pengurus hotel waktu umroh Pak, kalau sumber mata air untuk sehari-hari dari sini di mana? Ternyata di ditu mah teu aya sumur, kos urang di dieu urang maraos. Ada mah sumur biasa, ada mah sumur bor, aya cai ini. Di ditu mah ternyata sumber mata air kanu kahirupan sadidintana teh nyaeta air laut dari Laut Merah. Itu kan Laut Merah terdekat tidak. Air laut anu sakitu asina disuling diolah. Ketika disuling diolah eta cai janten cai teu asin. Tapi anger Pak karaosna boleh tah urang mah karaos asa kesak beueur gitu. Tah sagala rupi termasuk hotel mata airna nyata tina sumber mata air laut anu disuling teh. Cai hotel saep deh kantos harita oge ternyata cai nanti ku tangki. Cai tangki paikeun ngaluhur jadi termasuk tiap bumi oge. Teu aya mata air. Sehingga dengan mukjizat Nabiullah Ismail alaihissalam harita Siti Hajar milarian cai kasopa kamarwah gunung Pak, gunung sopa, gunung marwah, gunung sopa, gunung marwah. Ayeuna mah antawis sopa sareng marwah teh tos raeuseun. Bapak pamikan itu kan tong sieun Pak. Naon margina dah teu panas ayeuna mah. Untuk panas ber AC ruangan sani teh. Lumayan jarakna tebih. Sopak sareng marwah teh. Tapi tilas gunungan masih aya keneh gitu kan. Masih aya. Sopak sareng marwah. 7 kali gitu kan. Nah nanti di ditu mah ketika aya lampu hijau namanya lari-lari kecil. Nah, ada lampu hijau dia namanya lari-lari kecil gitu kan. Ketika lewat lampu hijau namanya jalan biasa. Ambil ngawas topik firwarkan jika beres. Nah, maka pantas ketika Nabiullah Ismail hoyong geueut sumber mata air teu aya. Dengan mukjizat Nabiullah Ismail alaihissalam akhirnya keluarlah naon nyata air Zam-Zam sehingga dibikin sumur Zam-Zam. Dari Nabiullah Ismail alaihissalam lahirlah keturunan sampai melahirkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah sehingga diabadikan masyarakatnya disebut sebagai masyarakat jahiliyah.
Kunaon disebut masyarakat jahiliyah? Dikarenakan masyarakatnya masyarakat yang bodoh. Apakah bodoh dalam segi keilmuan itu, Pak? Justru orang-orang Arab pinter dalam urusan perdagangan, mereka pintar. Dalam urusan perniagaan mereka jago. Dalam urusan ayeuna seni, subhanallah, ahli gitu kan. Tapi kenapa disebut jahiliyah pada waktu itu? Dikarenakan karena adanya dekadensi moral. Naon dekadensi moral teh? Karena akhlaknya daya waktu harita sateacan Rasulullah. Naon contohna disebut nama masyarakat jahiliyah teh? Hiji nu namina minum-minuman keras teh sudah terbiasa, sapertos minuman ayeuna we gitu kan. Tos sapertos kurang ngeuleut cai susu, cai teh. Tah yang namanya minuman keras itu dari perasaan anggur, dari perasaan korma sudah terbiasa di masyarakat Arab pada waktu itu sebelum Rasulullah. Kemudian yang namanya perjudian sudah dianggap biasa. Kemudian perzinahan juga sudah dianggap biasa. Bahkan yang namanya istri pada masa Arab jahiliyah itu bisa diwariskan. Contoh misalkan, Bapak gaduh istri. Nah, ketika istri Bapak meninggal teh, eta istri Bapak teh bisa diwariskan ke anak. Padahal eta teh naon? Padahal eta teh indungna. Berarti naon bedana jeung sato gitu kan. Sehingga disebut jahiliyah. Ayeuna ketika melahirkan anak, lahirna anak teh misalkan murang kali istri, justru disiapkan kuburan. Dikubur hidup. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu an sawaktos-waktos anjeunna sok gumujeng, tapi sawaktos-waktos anjeunna sok nangis. Ditaras ku sahabat misanes, "Ya Khalifah, kenapa engkau kadang suka menangis, kadang suka tertawa?" Kata Khalifah Sayyidina Umar, "Ketahuilah oleh kalian semua, kenapa saya menangis? Abi ceri, saya menangis dikarenakan ketika saya belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala masuk Islam, abi gaduh merangkali istri dikubur hirup dugi ka maut. Terus kunaon abdi gumujeng? Kenapa saya tertawa? Dikarenakan karena pada waktu Allah belum memberikan hidayah dan taufiknya, saya dengan rekan-rekan naik ke gunung. Di gunung pohon tenyenak sesembahan, tenyenak berhala. Kebetulan aya roti, eta nyeun berhala tina roti. Aya sirahna, aya awakna, aya pandanganna, aya sampeanna. Tos itu cenah eta roti teh tos janten sesembahan, tos janten berhala ngabentuk disarembah. Pas naik teh lapar. Dituang sirahna, naik deui dalapar, dituang pananganana dugi ka seep, dugi ka awakna. Kunaon seuri, kunaon kumujeng? Heueuh cenah, eta teh kok dianggap sebagai pangeran, dianggap sebagai Tuhan gitu kan, disembah tapi kok tidak. Subhanallah, tak disebut jahiliyah. Tapi saur Kangjeng Nabi, yang namanya Arab itu merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangsanya bangsa Arab itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sukunya suku Quraisy itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di kitab Tanbihul Qaul disebutkan ahabul a'rab di salasi. Jadi mereka cinta ranjang kabeh saur Kangjeng Nabi karena Arab teh karena tilu. Naon? Karena tilu teh di hadis Kangjeng Nabi. Li anni Arabiyun. Dikarenakan karena aku adalah bangsa Arab, kata Kangjeng Nabi. Karena aku adalah orang Arab. Yang kedua, wal Quran Arabiyun. Sareng Al-Qur'an teh menggunakan bahasa
bahasa Arab. Dina Al-Qur'an diterangkan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian semua berakal, berpikir. Karena dari bahasa Arab ini maka lahirlah cabang-cabang ilmu yang lain yang disebut dengan 12 pangkat. Terus yang terakhir, wa kalam ahli jannah arabi sareng ucapan tempat non bahasa dialogna ahli surga itu menggunakan bahasa Arab. Jadi kembali saudara Kanjeng Nabi, Arab itu dicintai karena 3. 1, dikarenakan karena aku adalah bangsa Arab. Nu kadua, Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab. Nu katilu, di surga bahasa anu dianggo teh nyaeta bahasa Arab. Tapi bahasa Arab oge bapak-bapak teh kedah naon, kedah ngartos, kedah ditaroskeun heula gitu kan. Abung-abung bahasa Arab Al-Qur'an teh namianan ngulang kali memberikan nama anak dengan menggunakan bahasa Arab. Ada bahasa Arab di surah Al-Fatihah ya waladhdallin gitu kan. Dinamian ngulang kali teh waladhdallin. Kembali. Jadi dapat mereview yang namanya disebut jahiliyah teh bukan berarti masyarakatnya bodoh dalam urusan niaga, dalam urusan perdagangan, dalam urusan keilmuan, tapi bodoh dalam urusan akidah. Sehingga datang Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul dongkap, Rasul menjadi seorang reformer. Apa itu reformer? Reformer itu adalah sebagai pembawa perubahan, dirubah oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dirubah? 1, hiji, ya Pak, dirubah Kanjeng Nabi. Dina zaman hari tadina bangsa Arab jahiliyah, aya istilah budak belian. Jadi yang namanya manusia itu dijual belikan. Kalau laki-laki namanya budak abid, kalau yang namanya perempuan itu namanya amat. Itu diperjualbelikan. Ketika Rasul Muhammad SAW datang dengan membawa Islam, tidak ada istilah perbudakan. Semuanya sama di hadapan Allah. Semuanya sama dalam agama Islam. Sehingga di Al-Qur'an dijelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kamu sekalian. Eta mah rek anu kulitna hideung, rek kulitna bodas, rek kulitna bulao, rek kulitna borontok, keserikna irungna rek mancung, irungna rek demes, irungna rek mancung saeutik gitu kan. Mata na rek mata anu buleut, mata na rek bolotot, ayeuna anu warna hideung, warna coklat, warna biru, ayeuna rambutna rek anu keriting, rambutna rek nu lurus, rambutna rek anu kribo. Terus nanti kumaha? Rambutna rek warna hideung, rambutna rek warna pink gitu kan. Rambutna rek warna lamun orang barat mah warna teh. Bule gitu kan. Sadayana sami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nu penting adalah ketakwaan. Ayeuna we dina Islam tidak ada perbedaan. Sugan Islam beda-bedakeun dina salat. Masuk ke masjid dina salat Jumat, eta mah bade tukang beca, eta mah bade supir, eta mah bade tukang ojek, eta mah bade pejabat, bade naon. Ayeuna bade nu gaduh artos seueur, gaduh saalit, bade nu kumaha wae. Ketika dongkapna pangpayuna pasti calikna oge dipayun. Tapi najan jabatanna tinggi,
gelarna mentereng, mobilna sae, dongkapna pang panerina mah nyawayahna we meunang di emper masjid. Tuh, itulah kemuliaan Islam. Naon margina? Margi anu dilihat di dalam Islam mah nyaeta ketakwaan. Sehingga ketika orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hilang tapak. Yang namanya jabatan hilang, yang namanya pangkat hilang, yang namanya gelar hilang, yang namanya kekayaan hilang, yang namanya keluarga oke merenang kesoleh ninggalkeun. Tapi apa yang dibawa? Yang dibawa adalah amal perbuatan. Allah dalam Al-Quran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku ciptakan kamu sekalian, di dalam tanah kami pendam kamu sekalian, dan dari tanah aku bangkitkan kamu sekalian. Terus ada yang oke, ketika dikubur mah tenyanak nanaon kecuali anu kumaha, kecuali hate anu bersih. Al-Quran menjelaskan, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna, akan datang suatu hari di mana tidak bermanfaat, di mana tidak berguna, malun harta luas Pak, baik itu uang, emas, perak, kekayaan, perniagaan, semuanya berarti wala banuna, dan juga anak. Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Sehingga Rasul menjelaskan, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Saknyanya dina jasad teh ada segumpal darah, di mana kata daging saya maka saya seluruh jasad. Tapi di mana Allah tetap maka bakal tahu sadayana. Naon ala wahiyal qalbu, itu adalah hati. Maka orang sok nuhun ka Allah, yang qalbal qulub sabit qalbi ala dini. Yang qalbal qulubi sabit qalbi ala dini. Wahai yang membuat baikkan hati, sabit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dini, kepada agama Islam. Ya tak. Kembali ke Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teh lahir dalam masyarakat seperti itu, membawa perubahan sebagai seorang agama. Yang namanya tadi perbudakan dihilangkan oleh Rasul. Tidak ada perbedaan, semuanya sama, duduk bersama, sehingga lahirlah banyak orang-orang yang masuk Islam dari kalangan perbudakan. Yang memperjuangkan Islam yang paling masuk Islam pertama yaitu Zaid bin Qais. Kemudian lagi lu biasanya lahir oleh istri, lahir anak perempuan, itu dikubur hidup-hidup, tapi diangkat oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul sangat memuliakan perempuan, Rasul sangat memuliakan seorang istri, Rasul sangat memuliakan seorang perempuan dengan kalimat an-nisa'u imadun billah. An-nisa'u imadun billah. Perempuan itu adalah yang negara. Idza soluhat soluhal bilad wa idza fasadat bilad. Tadi nama perempuan itu tidak berharga, tidak ada harganya. Bahkan ketika lahir anak perempuan, jangankan menunggu
anak-anak, jangankan menunduk dewasa, baru lahir anak perempuan pada masa jahiliyah langsung dikubur hidup-hidup. Tapi dirubah oleh Rasul Muhammad SAW, perempuan yang benar-benar tidak berharga diangkat oleh Rasul, posisinya adalah sebagai yang negara. Berubah tidak Pak? Berubah tidak? Bahkan Rasul An-Nisa Imadul Bina, wanita perempuan itu adalah sebagai tiang negara. Ada sholatnya tiangnya, ada wanita itu adalah tiangnya negara. Jikalau baik wanitanya kata Rasul, maka baiklah negara. Tapi kalau hancur wanitanya, jelek wanitanya, maka hancurlah negara. Jadi ketika sebuah negara baik, jika sebuah negara soleh, maka itu peran serta banget. Tapi jika wanitanya rusak, maka pasti hancurlah sebuah negara. Belajar kenapa Rasul mengeluarkan statement, mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa wanita sebagai tiang negara, sebagai penentu kemajuan dan kehancuran sebuah negara, dikarenakan peran wanita, peran perempuan itu adalah sebagai perempuan itu melahirkan anak. Ketika anak lahir, mau laki-laki mau perempuan, yang pertama kali mengajarkan siapa? Subhanallah. Wah, langsung di air susu. Dari naras barangkali sebenarnya sama bapak sama ibu. Yang namanya barangkali itu kebanyakan adalah dengan ibu. Sehingga dididik dari kecil. Sehingga Rasul yang tadinya perempuan tidak berharga, perempuan dikubur hidup berlahir, memposisikan yang namanya wanita. Subhanallah. Sampai Rasul ditanya ke sahabat, ya Rasulullah, kepada siapakah aku berhak untuk berbakti? Kata Rasul, ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Lalu ditanya kepada siapa lagi ya Rasul? Baru abuka, lalu bapak. Rasul, ibu sekali. Rasul memerintahkan berbakti kepada itu 3 kali. Mulia derajat perempuan dalam pandangan Islam. Mulia tidak derajat perempuan yang tidak berharga dalam pandangan Rasulullah SAW. Merupakan sebuah perubahan yang sangat signifikan. Akhirnya dihargainya perempuan sampai berbakti kepada itu 3 kali lipat dibanding kepada seorang laki. Terus dari kumaha, subhanallah. Yang namanya tadi Pak, tadi perzinahan sudah jelas, perjudian tidak ada, hukum riba yang berlaku pada hukum siapa yang kuat adalah yang menang. Sehingga misalnya bapak-bapak Arab tidak ada yang namanya minum-minuman. Bahkan sampai tentunya di kota Mekah ketika datang waktu sholat sampai itu semuanya bayar untuk sunatan. Allah ibarat yang menang sholat dulu pasti kita doa sampai gelar di kan tambah 3 orang begini di pasarnya kita dipanggil hotel di pasar kalau doang saja kan ternyata ketika pas kalau askar petugas keamanan menyisir atau foto-foto semua itu salat semua itu diangkat oleh kami sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Kandungnya di surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah itu sebagai suri tauladan yang baik. Orang cukup mencontoh sahabat, mencontoh Anjil, contohlah Rasul. Subhanallah. Rasul adalah sebagai seorang pemimpin negara, tapi pemimpin negara yang adil. Rasul adalah sebagai pemimpin negara yang soleh. Kemudian ketika medan perang, Rasul Muhammad SAW insyaallah kata dia paling depan. Subhanallah Pak. Ketika Rasul hijrah ke Taif, Rasul itu kan dakwah di kota Mekah itu selama 10 tahun, dakwah di kota Madinah selama berapa tahun? Selama 13 tahun.
sampai Rasul menerima wahyu yang pertama dalam usia 40 tahun di mana di Gua Hiro. Baru lipat naik banget. Ketika diangkat Rasul sampai berdakwah sampai pindah hijrah Katoib, hijrah yang pertama Katoib di Mekah Katoib teh naik mobil aja pergi gitu kan. Ketika mau umroh kita kan ngambil lipatnya di Taib di Parlemen Manajer di sana gitu kan. Tapi kan kata Rasul tadinya jangan ketika Rasul tadinya Rasul dibalikkan ke orang Taib dari Tarim. Akhirnya gunung-gunung ngaranak sadayana ya Rasulullah itu kumahakeun orang Taib. Kudu dibalikkan, kudu dihancurkan. Apakah harus ada gempa bumi? Kata Rasul kumaha? Rasul malah ngadoa Allahumma bi qaumi la ya'lamun. Allahumma ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaumku orang Taib. Wa innahu qaumun la ya'lamun, karena sesungguhnya orang Taib itu melakukan itu dikarenakan mereka tidak mengetahui. Karena doa Rasul Muhammad SAW, alhamdulillah Taib itu semuanya masuk ke dalam agama Islam. Doa kalian itu sampai hancur. Karena Nabi Nuh kan, Nabi Nuh di surah Nuh ya Rabbi al-ardi kafirin dunya. Wahai Tuhan, aku sisakan di atas muka bumi orang-orang yang kafir. Akhirnya kumaha? Habis semuanya orang-orang yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kita dibantu. Tapi kan Nabi kalau ada kunci. Doa Nabi itu doa Nabi Nuh itu diabadikan dalam Al-Quran, mendoakan kaumnya supaya kalian beriman. Tapi kan Nabi itu tahu sampai ibu-ibu malaikat semua malahan Allahumma bi qaumila ya'lamun. Berarti dicontoh Quran, kalau misalkan Quran ayat menyakiti orang ngadolimi, doanya harus doa yang baik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasul salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari surah Al-Ahzab isi kandungannya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu adalah sudut dan yang lain. Sahat kama sahat hiji liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bikin jani yang mengharapkan laporkan lakukan dari Rasulullah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada Rasul itu adalah suri tauladan yang baik. Buat apa orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kepada hari akhir? Wadakarolah kasiro dan senantiasa mengingat ingat Allah. Begitulah ia dinasasih maulid kurang sadayana kedah naon kedah nyeunkeun mau shalawat ka kangjeng Nabi. Jadi shalawat Allah dan Al-Quran tadi ya. Di Al-Quran surah Al-Ahzab ya. Sesungguhnya telah ada pada Rasul itu adalah suri tauladan yang bikin sahat, bikin orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka yang billahi wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana
pikeun jalma-jalma anu iman ka Allah, pikeun jalma-jalma pikeun iman ka hari akhir, dan banyak mengingat. Sakitu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna khususnya pengabdi umumnya bagi jamaah sadayana. Muka hiji, Rasul itu adalah sebagai pembawa perubahan. Perubahan dari naon? Dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang. Dari zaman kemusyrikan menjadi zaman yang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kekufuran kepada keimanan. Kemudian Nabi Rasul Muhammad SAW sangat mencintai kita sebagai umat. Begitu orang pantas kalau memperingati kelahiran kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya kapihatur mudah-mudahan manfaatna. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.